Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keamanan dari Devil Program. Jadi Devil Program itu program-program atau software yang mengganggu aktivitas kita ketika kita mengoperasikan komputer. Entah itu sebagai penyusup atau sebagai virus dan lain-lain. Intinya program-program jahat yang mengganggu aktivitas kita ketika kita sedang mengoperasikan komputer. Yang pertama kita bahas yaitu malicious program, yaitu taksonomi ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat. Yang pertama program-program yang memerlukan program inang atau program yang memerlukan program inang atau program. Jadi fragmen ini tidak dapat mandiri secara independen dari suatu program aplikasi, program utilitas maupun program sistem. Ini merupakan program bawaan dari sebuah program yang inti. Dia tidak bisa datang sendiri terus mengganggu di situ sebagai virus atau sebagai penyusup dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi program jahat yang kedua yaitu program-program yang tidak memerlukan program inang. Dia bisa berdiri sendiri ya. Jadi program sendiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Itu tidak memerlukan program inang. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai klasifikasi dari program jahat. Ada dua ya. Yang berikutnya yaitu tipe-tipe dari program jahat atau devil program. Yang pertama ada bakteria. Bakteria ya. Jadi bakteria itu merupakan program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Dia menggandakan dirinya sendiri. Itu bakteria. Bakteria tidak secara eksplisit merusak file. Karena tujuan program ini hanya untuk mereplikasi dirinya sendiri. Di sini tidak merusak, hanya saja mengganggu. Karena yang tadinya ada satu, berubah menjadi dua, berubah menjadi empat, berubah menjadi delapan, dia menggandakan terus. Akhirnya ada banyak. Dan di situ mengganggu walaupun tidak merusak. Program bakteria yang sederhana bisa hanya mengeksekusi dua kopian dirinya secara simultan pada sistem multiprogramming atau menciptakan dua file baru. Masing-masing adalah kopian file dari program bakteria. Kemudian kedua kopian ini mengcopy dua kali dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi bakteri ini nanti mengadakan diri menjadi dua, dari dua menjadi empat, dari empat menjadi 8 sampai seterusnya. Akhirnya mengganggu aktivitas kita. Itu bakteria. Kemudian yang kedua adalah logic boom. Logic yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Logic mengeksekusi suatu fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tak diotorisasi ketika kondisi-kondisi yang dimaksud itu ditemui. Logic bomb itu menempel pada suatu program resmi yang diset meledak ketika kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Contohnya,
kondisi-kondisi untuk memicu logic bomb adalah ada atau tidaknya file-file tertentu, file tertentu dari minggu atau tanggal atau pemakaian menjalankan aplikasi tertentu. Begitu terpicu, bom mengubah atau menghapus data atau seluruh file, menyebabkan mesin terhenti atau mengerjakan perusahaan lain. Nah, ini jenis yang merusak, karena bisa mengubah atau menghapus data secara keseluruhan, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan kita. Ini logic bomb ini. Berikutnya ada trapdoor. Trapdoor yaitu titik masuk tak terdokumentasi rahasia di suatu program untuk memberikan akses tanpa metode-metode autentifikasi normal. Jadi di sini penyusupan ya. Trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemrogram untuk mencari kesalahan program. Nah, selain sebagai penyusup juga, kalau misal di situ tujuannya untuk kebaikan, berarti secara benar di situ dipakai untuk mencari kesalahan program. Apakah sistem keamanannya itu sudah aman atau belum, mudah ditembus atau enggak, itu dites menggunakan trapdoor. Trapdoor adalah kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dipicu dengan menjalankan ID pemakai suatu tertentu atau barisan kejahatan tertentu. Trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan pemrogram jahat untuk memperoleh pengaksesan tag di otorisasi. Nah ini, kalau tujuannya memang untuk kejahatan, berarti dia merupakan ancaman. Dia bisa masuk tanpa kode otorisasi, tanpa akses otorisasi, tanpa hak akses. Dia nusuk ke dalamnya. Untuk apa? Untuk mencari informasi penting di dalamnya. Jadi seperti itu. Pada kasus nyata, auditor atau pemeriksa perangkat lunak dapat menemukan trapdoor pada produk perangkat lunak, di mana nama pencipta perangkat lunak berlaku sebagai password yang meminta proteksi perangkat lunak yang dibuatnya. Namun sulit mengimplementasikan kendali-kendali perangkat lunak untuk trapdoor. Jadi di sini trapdoor dia yang menyusup dan mengambil informasi-informasi berharga atau penting untuk merusak software itu belum mampu trapdoor. Dia hanya mencari informasi. Kemudian yang keempat yaitu Trojan horse. Rutin tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam satu program berguna. Program yang berguna mengandung kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan suatu fungsi yang tak diinginkan. Trojan horse Trojan horse itu digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi secara tidak langsung di mana pemakai tag diotorisasi tidak dapat melakukannya secara langsung. Contoh, untuk mengakses file-file pemakai lain pada sistem yang dipakai secara bersama-sama, pemakai dapat menciptakan program Trojan horse. Bedanya dengan tadi sebelum Trojan horse itu ada trapdoor. Kalau Trojan horse dia bisa langsung mengakses file atau software yang dipakai secara bersama-sama. Jangan trapdoor itu tidak bisa. Dia hanya bisa mengakses file.
Tapi untuk sistem operasi lain itu tidak bisa. Sistem perangkat lunak yang lain itu tidak bisa. Atau software. Kalau Janus itu lebih lengkap lagi. Ketika program dieksekusi, maka akan mengubah izin-izin file. Sehingga file-file dapat dibaca oleh sembarang pemakai. Pencipta program dapat menyebarkan ke pemakai-pemakai dengan menempatkan program di direktori bersama dan menamai programnya sedemikian rupa sehingga disangka sebagai program utilitas yang berguna. Nah, ini bisa merubah program-program dan tempat penyimpanannya sehingga orang yang tidak tahu itu menyangka program tersebut itu program utilitas yang berguna. Program Trojan horse yang sulit dideteksi adalah kompilator yang dimodifikasi sehingga menyisipkan kode tambahan ke program tertentu begitu dikompilasi. Seperti program login. Ini sulit. Motivasi lain dari Trojan horse yaitu menghancurkan data. Program muncul sebagai fungsi-fungsi yang berguna seperti kalkulator, tapi secara diam-diam menghapus file-file pemakai. Ini sangat berbahaya. Trojan horse biasa ditempelkan pada program-program atau rutin-rutin yang diambil dari BBS, kemudian internet, dan sebagainya. Yang kelima, yang sering kita kenal, yaitu virus. Jadi tipe penyerangan pada sistem itu namanya beda-beda ya. Jangan semua itu dinamakan virus karena beda. Virus merupakan kode yang ditempelkan dalam suatu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke suatu program lain atau lebih dengan cara memodifikasi program-program tersebut. Nah ini kategori virus itu selain bisa mengkopi diri sendiri ke suatu program lain, dia juga bisa memodifikasi program-program tersebut. Bedanya dengan bakteri tadi ya. Kalau bakteri dia hanya mengkopi atau mereplikasi dirinya sendiri. Modifikasi yang dilakukan dengan memasukkan kopian program virus yang dapat menginfeksi program-program lain. Selain hanya progresi, virus biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan. Kemudian, di dalam virus komputer terdapat kode instruksi yang dapat membuat kopian sempurna dirinya. Ketika komputer yang terinfeksi berhubungan dengan perangkat lunak yang belum terinfeksi, maka kopian virus memasuki program baru. Infeksi dapat menyebar dari komputer ke komputer melalui pemakai-pemakai yang menukarkan disk atau mengirim program melalui jaringan. Itu bisa menularkan. Pada lingkungan jaringan, kemampuan mengakses aplikasi dan layanan komputer lain merupakan fasilitas sempurna penyebaran virus. Sangat mudah sekali kalau lewat jaringan. Masalah yang ditimbulkan virus adalah virus sering merusak sistem komputer, seperti menghapus file, mempartisi disk, atau mengacaukan program. Itu masalah yang sering ditimbulkan virus. Kemudian, virus itu juga ada beberapa kriteria. Suatu program yang disebut virus baru dapat dikatakan adalah benar-benar virus apabila minimal memiliki 5 kriteria. Yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi.
Jadi di sini, virus itu memerlukan daftar nama-nama file yang ada dalam satu direktori. Tujuannya adalah agar dia dapat mengenali program-program apa saja yang akan dia tulari. Jadi sebelum tulari, dia pasti memeriksa dulu nama-nama file atau programnya. Kemudian yang ketiga, kemampuan memeriksa suatu program. Virus juga harus bisa memeriksa suatu program yang akan ditulari. Apakah file tersebut ini telah terinfeksi atau belum? Karena jika sudah, maka dia akan percuma menularinya 2 kali. Jadi 1 kali program terkena virus. Setelah itu, enggak. Yang ketiga, kemampuan untuk menggerakkan diri. Inti dari virus adalah kemampuan menggerakkan diri dengan cara menulari program lainnya dengan menuliskan tag pengenal pada program tersebut. Dan seterusnya, mengkopikan atau menulis kode objek virus di atas program yang diinfeksi. Beberapa cara umum yang dilakukan oleh virus untuk menulari dirinya adalah atau mengadakan dirinya adalah yang pertama, file atau program yang akan ditulari dihapus atau diubah namanya. Kemudian diciptakan suatu file menggunakan nama itu dengan menggunakan virus. Maksudnya virus mengganti namanya dengan nama file yang dihapus gitu. Program virus yang sudah dieksekusi ke memori akan langsung menulari file-file lain dengan cara menumpangi seluruh file program yang ada. Yang keempat, kemampuan untuk mengadakan manipulasi. Rutin yang dimiliki suatu virus akan dijalankan setelah virus menulari suatu file program. Rutin ini memanfaatkan kemampuan dari suatu sistem operasi, sehingga memiliki kemampuan yang sama dengan yang dimiliki oleh sistem operasi. Contohnya, membuat gambar atau pesan pada monitor. Kemudian, mengganti atau mengubah label dari tiap file, directory, atau label dari drive di PC. Memanipulasi program atau file yang ditulari. Merusak program atau file, kemudian mengacaukan kerja printer. Yang kelima, kemampuan menyembunyikan diri. Kemampuan menyembunyikan diri ini harus dimiliki suatu virus agar semua pekerjaan baik dari awal sampai berhasilnya penularan dapat terlaksana. Langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah langkah-langkahnya yaitu program asli atau virus disimpan dalam bentuk kode mesin dan digabung dengan program lain yang dianggap berguna oleh pemakai.
Berikutnya, program virus diletakkan pada boot record atau thread yang jarang diperhatikan oleh komputer itu sendiri. Yang ketiga, program virus dapat sependek mungkin dan hasil file yang diinfeksi tidak berubah ukurannya. Selanjutnya, tipe-tipe program jahat. Empat fase tahap siklus hidup virus ini ya. Ini lanjutan tadi ini. 4 fase siklus hidup virus. Sebelum sampai ke eksekusinya. Yang pertama, itu fase tidur atau dormant phase. Virus dalam keadaan menganggur atau sedang tidak ada kegiatan atau tidak ngapa-ngapain ya, virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian. Seperti tibanya tanggal tertentu, kehadiran dalam program atau file tertentu, atau kapasitas disk yang melewati batas. Tidak semua virus mempunyai tahap ini. Bisa ada yang langsung ke fase propagasi, kemudian ke fase pemicuan, bahkan langsung ke eksekusi. Yang berikutnya, fase propagasi. Virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau daerah sistem tertentu di disk. Program yang terinfeksi virus akan mempunyai cloning virus. Cloning virus itu nanti diambil kembali memasuki fase propagasinya. Berikutnya, fase pemicuan atau triggering fase. Virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Seperti pada fase tidur, fase pemicuan dapat disebabkan program beragam kejadian sistem, termasuk perhitungan jumlah kopian dirinya. Yang keempat adalah fase eksekusi atau execution fase. Virus menjalankan fungsinya seperti sekedar menampilkan pesan di layar atau merusak seperti merusak program dan file data dan sebagainya. Kebanyakan virus melakukan kerjanya untuk suatu sistem operasi tertentu. Lebih spesifik lagi, ada platform perangkat keras tertentu. Virus dirancang untuk memanfaatkan ujian-ujian dan kelemahan-kelemahan sistem tersebut. Selanjutnya, klasifikasi tipe virus. Ada beberapa jenis klasifikasi tipe virus ya. Yang pertama ada parasitic virus. Merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini mencantolkan dirinya ke file Excel khususnya ya. Virus mereplikasi ketika program terinfeksi dieksekusi dengan dari file Excel lain untuk diinfeksi. Nah, jadi misal di laptop kok ada file-file yang jenisnya Excel dan tidak hanya satu, itu kemungkinan merupakan virus.
Yang berikutnya memori resident virus. Virus ini memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Dia langsung menyerang ke memori utamanya di situ dan menetap di situ. Jadi ketika kita menjalankan program, yang namanya kita menjalankan program kan kita sama aja dengan menjalankan memori utama ya, karena tersimpannya di memori utama semua program. Bisa di RAM. Nah, ketika sedang menjalankan program, virus yang berada di memori utama itu bergerak. Langsung mengeksekusi program tersebut. Itu memori resident virus. Yang ketiga, boot sector virus. Virus menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat sistem diboot dari disk yang berisi virus. Dia langsung ke booting atau sistem bootingnya. Ketika kita sedang booting menggunakan disk yang berisi virus, dia langsung masuk ke sistem bootingnya itu. Itu boot sector virus. Kemudian ada steal virus. Virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Jadi virus-virus yang tidak bisa di-scan dengan antivirus, tidak bisa dideteksi dengan antivirus. Virus tersebut merupakan virus jenis tipenya tipe steal. Kemudian ada polymorphic virus. Virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Penulis virus atau pembuat virus dapat melengkapi dengan alat-alat bantu penciptaan virus baru. Ada virus creation toolkit, yaitu rutin-rutin untuk menciptakan virus-virus baru. Dengan alat bantu ini, penciptaan virus baru dapat dilakukan dengan cepat. Virus-virus yang diciptakan dengan alat bantu biasanya kurang canggih dibandingkan virus yang dirancang dari awal. Jadi virus itu kan dibuat oleh manusia, tidak semata-mata datang sendiri ke sistem entah dari mana itu enggak. Virus itu dibuat oleh manusia. Ada yang menggunakan atau merancang dari awal. Dari awal itu apa? Biasanya membuat virus itu menggunakan sintak-sintak tertentu, bisa lewat notepad, bisa lewat command prompt. Itu yang dirancang dari awal. Sedangkan virus yang dirancang dengan alat bantu, biasanya di situ ada semacam program untuk membuat virus seperti ini ya, virus creation toolkit. Tapi untuk apa namanya, ancamannya itu lebih berbahaya yang virus dirancang dari awal dibandingkan yang dibuat lewat alat bantu. Yang berikutnya yaitu ada worm. Tadi ada virus, kemudian sekarang worm. Cacing. Ini nomor 6 itu lanjutan di nomor 1 dari bakteria ya. Bakteria, kemudian nomor 5 virus, kemudian nomor 6-nya worm. Sebelumnya kita membahas mengenai virus. Sekarang yang baru nih, worm atau cacing. Beda lagi dengan virus. Worm itu program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Begitu tiba, worm diaktifkan untuk mereplikasi dan propagasi kembali. Selain hanya propagasi, worm biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan.
network worm atau jaringan worm ya, menggunakan hubungan jaringan untuk menyebar dari sistem ke sistem lain. Sekali aktif di suatu sistem, network worm dapat berlaku seperti virus atau bakteria, atau menempelkan program Trojan horse, atau melakukan sejumlah aksi menjengkelkan atau menghancurkan. Menjengkelkan ya ketika kita buka aplikasi, klik muncul aplikasi itu, muncul file aplikasi tersebut. Kita klik lagi, file lagi. Kita klik lagi, file lagi. Jadi belum sempat terbuka aplikasinya. Masih di seputar itu. Kalau yang menghancurkan jelas ya. Bila ada aplikasi atau software yang sudah tidak bisa dibuka, rusak. Artinya itu sudah dihancurkan. Untuk mereplikasi dirinya, network worm itu menggunakan suatu layanan jaringan seperti fasilitas surat elektronik, electronic mail facility, yaitu worm mengirimkan kopian dirinya ke sistem-sistem lain. Jadi ketika kita ada email masuk, ya bisa disuruh klik sesuatu, nah itu bisa juga masuk ke worm. Atau email tersebut langsung numpuk dengan isi yang sama, nah itu worm-nya sedang bekerja di situ. Berikutnya dari worm ya, kemampuan eksekusi jarak jauh atau remote execution capability. Yaitu worm mengeksekusi kopian dirinya di sistem lain, tapi dari jarak jauh. Selanjutnya, kemampuan login jarak jauh. Worm login pada sistem jauh sebagai pemakai dan kemudian menggunakan perintah untuk mengcopy dirinya dari satu sistem ke sistem lain. Kopian program worm yang baru kemudian dijalankan di sistem jauh dan melakukan fungsi-fungsi yang dilakukan di sistem itu. Dan terus menyebar dengan cara yang sama. Itu worm. Kemudian network worm itu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan virus komputer, yaitu sama-sama mempunyai fase yang sama. Ada dormant phase, propagation fase, triggering fase, dan execution fase. Memiliki 4 fase yang sama dengan virus. Makanya kadang kita susah membedakan antara virus dan worm. Network worm juga berusaha menentukan apakah sistem sebelumnya telah diinfeksi sebelum mengirim kopian dirinya ke sistem itu. Jadi tetap worm itu tidak asal eksekusi ya atau menginfeksi, dia harus melihat dulu file apa yang ditularinya. Ini worm. Tipe-tipe program jahat. Ada 6 ya, dari bakteria sampai ke worm. Kemudian kita membahas mengenai antivirus. Ya, pokoknya semua tipe-tipe jahat kita antisipasi dengan antivirus. Kita kan tahunya seperti itu. Jadi antivirus itu solusi ideal terhadap ancaman virus atau pencegahan. Ini. Jadi solusi idealnya dari ancaman virus itu pencegahan. Pencegahan dapat meredukasi sejumlah serangan virus. Setelah pencegahan terhadap masuknya virus, maka pendekatan berikutnya yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu deteksi. Begitu infeksi telah terjadi, tentukan apakah infeksi memang telah terjadi
dan cari lokasi virusnya. Itu proses deteksi. Kemudian identifikasi. Begitu virus terdeteksi, maka identifikasi virus yang menginfeksi itu program. Virus jenis apa itu diidentifikasi di situ. Poin yang ketiga itu penghilangan. Begitu virus dapat diidentifikasi jenisnya, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi dan program dikembalikan ke semua atau sebelum terinfeksi atau semacam meriset. Jika deteksi virus sukses dilakukan, tapi identifikasi atau penghilangan jejak tidak dapat dilakukan, maka alternatif yang dilakukan selain itu adalah menghapus program yang terinfeksi dan mengcopy kembali backup program yang masih bersih. Jadi kita mengcopy atau membackup data-data kita yang penting. Kalau misalnya sudah tidak bisa diidentifikasi, berarti program tersebut ya sudah di uninstall aja. Berikutnya perkembangan dari program antivirus. Generasi pertama, dia hanya sekedar scanner sederhana. Kemudian menemukan virus, men-scan, kemudian programnya itu untuk menemukan virus. Virus mungkin berisi karakter-karakter varian, tetapi secara esensi mempunyai struktur dan pola bit yang sama di semua kopiannya. Tipe lain antivirus generasi pertama adalah mengelola rekaman panjang dari program dan memeriksa perubahan panjang program. Itu generasi pertama. Generasi kedua sudah berkembang lagi menjadi scanner yang pintar atau heuristic scanner. Antivirus men-scan tidak bergantung pada penanda spesifik. Dia menggunakan aturan-aturan pintar untuk mencari kemungkinan infeksi virus. Teknik yang dipakai misalnya mencari fragmen-fragmen kode yang sering menjadi bagian virus. Contohnya, antivirus mencari awal loop enkripsi yang digunakan polymorphic virus dan menemukan kunci enkripsinya. Begitu kunci ditemukan, antivirus dapat mendeskripsi virus untuk diidentifikasi, kemudian menghilangkan infeksi virus. Ini teknik ini itu namanya pemeriksaan integritas. Sedangkan yang ketiga atau generasi ketiga dari antivirus itu sudah ada jebakan-jebakan aktivitas atau activity trap-nya. Program antivirus merupakan program yang menetap di memori atau memory resident program. Program generasi ini itu mengidentifikasi virus melalui aksi-aksinya, bukan dari struktur program yang diinfeksi. Dengan antivirus semacam ini, tidak perlu mengembangkan penanda-penanda atau aturan-aturan pintar untuk beragam virus yang sangat banyak. Dengan cara ini, yang diperlukan adalah mengidentifikasi kumpulan instruksi yang berjumlah sedikit yang mengidentifikasi adanya usaha infeksi. Kalau muncul kejadian ini, program antivirus segera mengintervensi hal tersebut. Jadi secara otomatis di situ. Generasi keempat itu sudah proteksi penuh atau full feature protection. Generasi ini menggunakan beragam teknik antivirus secara bersama-sama. Teknik ini meliputi ada scanning, kemudian ada jebakan-jebakan aktivitas, penggabungan dari generasi sebelumnya.
Antivirus juga mempunyai senilai kapabilitas pengaksesan yang membatasi kemampuan virus memasuki sistem dan membatasi kemampuan virus memodifikasi file untuk menginjeksi file. Untuk pengaman sistem komputer, sebaiknya pengaksesan dan pemakaian komputer diawasi dengan seksama, sehingga tidak menjalankan program atau memakai disk yang belum terjamin kebersihannya dari antivirus. Berarti itu dari kita sendiri yang lebih teliti atau lebih mengawasi dengan seksama tentang aktivitas-aktivitas kita dalam menggunakan komputer. Pencegahan terbaik terhadap antivirus adalah mencegah virus memasuki sistem di saat yang pertama, belum menyebar ini, di saat yang pertama. Selanjutnya, software keamanan sistem. Di mana di situ ada antivirus software, kemudian ada anti-spam software, ada firewall. Firewall itu sudah ada di sistem komputer kita ya. Kemudian backup resource. Ini jenis-jenis software keamanan sistem. Kemudian tips keamanan sistem terhadap virus, trojanos, bom, spyware, ini terhadap program jahat atau devil program. Yang pertama, gundangan antivirus. Ya, salah satu install antivirus, nah itu ada AVG, Semadap, dan lain-lain. Kemudian blok file yang sering mengandung virus. Blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Ketika kita sudah melihat file kok sama dengan extension yang sama, exe misal, segera diblok. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Firewall digunakan untuk keamanan dari program jahat yang penyerangannya itu menggunakan jaringan internet. Kemudian auto update dengan software patch. Software patch, kemudian settingnya itu auto update, jadi update secara otomatis. Tapi ya tetap ketika ada internet di situ. Backup data secara reguler, entah itu backup ke disk eksternal atau ke flash disk dan lain-lain. Banyak cara untuk backup data. Hindari booting dari floppy disk dan USB disk. Jadi ketika kita menginstal sesuatu, khususnya itu menginstal sistem operasi ya, itu jangan lewat, usahakan jangan lewat floppy disk atau USB disk atau flash disk. Karena sangat riskan sebenarnya. Kemudian selanjutnya terapkan kebijakan sistem komputer pengguna. Yaitu kita sendiri yang mengatur. Nah, contoh kebijakan sistem komputer pengguna ya. Ini dari kitanya sebenarnya. Cuma saya buatkan aturannya. Yang pertama, jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Apabila Anda itu ragu-ragu asal sumbernya. Jadi intinya jangan asal download gitu aja. Dokumen. Kalau kita tidak tahu sumbernya. Sumber yang familiar. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Asal klik ini, jangan.
usahakan jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Kita kadang-kadang pengen tampilan atau screensaver kita itu bagus, kita download di situ. Tapi usahakan jangan. Walaupun nggak semuanya itu ada virusnya ya, tapi kan kita tidak tahu kadang-kadang. Kirim file mencurigakan via email like developer antivirus untuk dicek. Ini jarang sih, jarang kita lakukan ini. Jadi kita mengirimkan file yang mencurigakan via email ke developer antivirus untuk dicek. Kalau kita install antivirus, simpan file dokumen dalam format RTF, bukan doc, rich text format. Ini yang untuk keamanan dari penyerangan itu ketika kita menyimpan file dokumen, itu simpan dengan format RTF, bukan doc. Itu pun apabila Anda merasa ada masalah pada program Office-nya. Kalau nggak ada, dia pakai doc juga ada masalah. Kalau misal ada tanda-tanda, misal, duh ini kok sudah mulai tiba-tiba nge-close sendiri, kok kadang-kadang yang sendiri, ya simpan dengan format RTF saja untuk keamanan. Selektif dalam mendownload attachment file dari email. Jadi kita jangan asal download ketika ada kiriman ke email. Biasanya kan kita kirim, kita mau download dokumen nih, kemudian disuruh memasukkan email. Nanti hasil downloadan itu dikirim ke email. Itu jangan sembarangan download attachment tersebut. Untuk rekomendasi antivirus, ini secara umum ya, kita mengambil dari kebanyakan pengguna. Yang pertama itu ada AVG Free Edition atau Greensoft dari Greensoft. Dia gratis atau free. Kemudian yang kedua ada Kaspersky, Norton, Avira, Bitdefender. Tapi ini ada server atau berbayar. Aktifkan seal dan auto scanner email atau antivirus. Aktifkan auto update pada saat via jalur internet. Kemudian secara periodik aktifkan scan komputer terhadap potensi virus. Biasanya ketika kita menyalakan komputer pertama kali, ketika kita sudah menginstal antivirus, dia langsung muncul. Kalau kita koneksi internet, dia langsung auto update. Kemudian kalau misalnya ada virus yang terdeteksi, dia langsung ada peringatan di situ. Biasanya seperti itu.